Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Kali ini saya akan berbagi resep dengan kalian semua. Cara mudah atau cara simple membuat acar kuning untuk wortel dan timun. Ini rasanya enak banget, kuahnya gurih, sedap dan juga kuahnya kental. Gimana cara membuatnya? Kita buat sama-sama ya. Jangan skip. Terima kasih. Pertama, saya telah mengupas dan mencuci bersih satu buah wortel. Kita potong-potong ya teman-teman wortelnya ini, lalu kita belah dan setelah itu akan saya potong-potong atau saya iris-iris memanjang seperti korek api ya teman-teman. Nah seperti ini masih besar-besar ukurannya, akan saya bagi lagi atau saya potong lagi ya. Dan untuk wortelnya kalau kurang boleh teman-teman tambahkan ya. Dan potongannya seperti ini. Lakukan sampai semua wortelnya ini sudah terpotong ya. Teman-teman juga bisa menggunakan wortel buah ataupun wortel yang biasa ya. Dan kebetulan saya ini memakai wortel yang buah ya teman-teman. Ini sudah selesai, kita sisihkan sejenak wortelnya. Kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar lagi. Lanjut di bahan yang selanjutnya saya menggunakan timun. Untuk timun saya menggunakan satu buah saja ya. Tidak perlu dikupas, tapi kita ambil dagingnya saja dan bijinya tidak digunakan ya. Jangan lupa untuk timunnya kita cuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau kurang timunnya boleh ditambahkan satu lagi ya. Dan untuk timunnya akan saya potong seperti potongan wortel tadi ya teman-teman. Potongannya panjang seperti korek api ya, dan jangan terlalu besar ya. Dan lakukan sampai dengan selesai ya, sampai semua wortelnya ini selesai terpotong atau diiris-iris seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam wadah, lanjut kembali di bahan yang selanjutnya. Di sini saya menggunakan 7 buah cabai keriting yang masih hijau ya. Lalu kita belah menjadi 2 bagian seperti ini. Boleh juga dengan cara yang kedua ini ya teman-teman, untuk membelah cabainya. Kita mulai dari tangkainya, buang terlebih dahulu tangkainya, lalu kita belah sampai ke ujungnya seperti ini. Nah, sudah jadi dan lakukan sampai dengan selesai ya. Oh ya, kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambahkan ya. Sudah selesai, kita akan lanjut kembali menambahkan bahan yang akan kita gunakan, yaitu cabai keriting yang warna merah atau yang sudah merah yang sudah matang ya teman-teman. Untuk cabai merahnya ini caranya sama ya seperti cabai yang hijau tadi ya teman-teman. Kita mulai dari tangkainya, kita buang tangkainya lalu kita belah seperti ini. Kalau teman-teman mau diiris boleh juga ya. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambahkan ya cabai merah keritingnya. Ini sudah selesai teman-teman. Saatnya sekarang kita akan membuat bumbu halusnya. 1 buah kemiri kita masukkan, lalu 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong. Setelah itu saya akan menambahkan bawang merah. Di sini bawang merahnya saya menggunakan 10 siung bawang merah yang sudah saya potong-potong atau saya iris-iris agar memudahkan saya ketika memblendernya atau menghaluskannya. 1 ruas ibu jari orang dewasa kunyit yang sudah dibersihkan, kita haluskan atau kita blender. Boleh juga dichopper, boleh juga diulek dengan cara tradisional ya teman-teman, seperti ini. Sudah selesai, saatnya sekarang akan kita tumis di minyak yang panas. Jangan lupa teman-teman gunakan api kompor yang sedang cenderung kecil saja ya, jangan terlalu besar agar bumbunya ini tidak muncrat kemana-mana ya. Jadi dapur kita tetap bersih dan juga rapi ya. Kita tumis hingga harum dan bau langu dari cabai dan juga kunyitnya itu hilang ya teman-teman. Setelah itu kita akan menambahkan
aromatik dari rempah-rempah seperti daun salam 5 lembar, laos yang sudah dicuci bersih lalu digeprek, 4 batang serai yang sudah dicuci bersih dan juga digeprek ya teman-teman. Kita tumis atau kita masukkan, kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang khas dari rempah-rempahnya ini ya. Jangan lupa teman-teman tambahkan garam dan juga penyedap rasa secukupnya atau sesuai dengan selera ya. Sebelum memasukkan bahan-bahan yang sudah kita potong-potong tadi, jangan lupa untuk menambahkan air sebanyak 200 ml ya teman-teman. Jika sudah mendidih, kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita potong-potong tadi seperti wortel, timun, cabai merah keriting dan juga cabai hijaunya. Kita masak hingga matang, setengah matang saja ya teman-teman, jangan terlalu matang. Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Kalau sudah pas, boleh kita angkat dan siap kita sajikan. Kalau belum pas, boleh ditambahkan ya, seperti garam ataupun penyedap rasanya. Dan ini dia teman-teman hasil masakan saya hari ini. Acar kuning, wortel dan juga timun. Ini rasanya enak banget, silahkan dicoba. Semoga suka. Ketemu lagi di resep saya berikutnya.